novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2041. Dia menyesuaikan 2 pil dari kapal roh Mustard. Kedua pil itu ditangguhkan ke atas dan ke bawah di telapak tangan Jack. Salah satu pil sedikit kemerahan, dan dia merasakan kekuatannya melonjak setelah menyesap. Pil obat lain berwarna gelap. Menempatkan pil ini di ujung hidungnya, dia merasa segar dan penuh energi. Kedua pil ini adalah pil sianyuan dan pil jiwa. Setelah memikirkannya, Jack melemparkan kedua pil ini ke mulutnya. Dia baru saja menelannya dan merasakan gelombang energi di tubuhnya bagian dalam melesat naik. Di luar gerbang mata arai, Kong yang bersandar di kursi bertopi resmi dengan kaki santai, menggelengkan kepalanya dan menyenandungkan lagu kecil. Staf yang bertugas di aula jiwa pada dasarnya berubah setiap 5 hari. Hari ini Kong yang bertugas lagi. Para murid yang berlatih Sangsin akan memanfaatkan seluruh waktu luang mereka untuk berlatih, bahkan jika lingkungan tempat mereka berada tidak terlalu unggul. Tapi Kong yang jelas tidak memiliki motivasi diri. Dalam waktu luang seperti ini, dia ingin mengambil waktu santai dan tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi. Dia menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, hanya mendengar bunyi klik dari pintu arai. Dia tiba-tiba melompat keluar dari waktu luangnya, meletakkan kakinya dan duduk tegak. Haruskah kamu keluar? Berapa hari ini? Faktanya, Kong yang juga lupa berapa lama orang di gerbang mata formasi itu tinggal di dalam. Dia bangkit dan berjalan cepat menuju gerbang mata formasi. Dengan wajah pucat dan janggut di dagunya, dia berjalan perlahan keluar dari gerbang mata pertempuran seperti orang yang dipukuli. Dia tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk pindah. Kong yang tidak mengenali siapapun pada awalnya. Ketika pria itu bergoyang dan hampir jatuh, Kong yang dengan cepat meraihnya dengan penglihatan dan tangan. Kakak senior Jack, ada apa denganmu? Jiwamu tidak akan terlukakan. Mengapa lebih buruk dari yang terakhir kali? Sebelum Jack keluar dari gerbang mata arai, meskipun sepertinya dia telah pulih dari penyakit serius, dia masih memiliki energi yang cukup. Sekarang kali ini, situasinya lebih buruk daripada terakhir kali. Dia bahkan merasa bahwa Jack tinggal di dalamnya selama lebih dari 10 hari seperti dia berada di neraka. Tidak hanya dia kehilangan berat badan, dia juga tidak bercukur dan wajahnya sangat jelek. Mereka yang tidak tahu mengira dia telah dibuang ke daerah kumuh selama beberapa tahun. Jack menjabat tangannya hanya dengan kekuatan yang tersisa. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Kebetulan Zhang Xianzong datang dari luar membawa sapu, dan Jack terkejut ketika melihat tatapan ini. Mereka berdua membantu Jack duduk di belakang bangku. Kong yang menuangkan secangkir teh untuk Jack, membiarkan dia beristirahat, lalu mengeluarkan ramuan dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di depan Jack. Pil ini tidak bermutu tinggi, tetapi lebih baik daripada yang dapat memulihkan semangat. Ini adalah pil yang dapat memperkuat esensi dan mengolah yuan. Jack menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun harga pil ini tidak mahal, bagaimanapun, itu ditukar dengan poin kontribusi. Meskipun Kong yang telah berada di sekte bipolar begitu lama, dia juga tidak kaya. Siapa yang tahu bahwa Kong yang baru saja memasukkan pil itu ke tangan Jack? Kamu bisa memakannya tanpa khawatir. Pil ini tidak ditukar olehku dengan poin kontribusi sekte, tetapi para tetua keluarga menghadiahiku, ada lebih dari 1. Sekarang kamu membutuhkannya lebih dari aku. Jika kamu merasa berhutang budi kepadaku, kamu dapat kembali jika memiliki kesempatan di masa depan. Kong yang telah mengatakan semuanya, dan Jack harus menerimanya. Selain itu, seperti yang dikatakan Kong Yang, dia sekarang membutuhkan obat esensi padat dan nutrisi ini lebih dari Kong Yang. Setelah sedikit berjuang sebentar, dia menelan pil ini ke perutnya. Bab 2042. Sifat obat dari pil obat ini ringan. Dibandingkan dengan 2 pil obat yang ditelan sebelumnya, itu hampir merupakan surga dan bawah tanah dalam hal sifat obat. Obatnya seperti gemericik mata air. Sifat obat ringan perlahan mengalir melalui meridian Jack, memperbaiki luka tersembunyi yang tersisa sebelumnya,
dan juga memungkinkan Jack secara bertahap menjadi energi. Setelah sekitar 1/4 jam, Jack berangsur-angsur pulih dari kekurangan kekuatan fisiknya. Dia menyesap tehnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih, Saudara Kong. Meskipun Kong yang menyebut Jack sebagai kakak senior White menurut aturan, Jack tidak ingin memanggilnya kakak senior Kong Yang. Dia tidak berpikir itu menghormati Kong Yang. Setelah mendengar nama ini, Kong Yang hanya terkekeh dan tidak terlalu terjerat. Dia menepuk bahu Jack dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Setiap kali kamu berada di gerbang mata formasi, kamu harus melemparkan dirimu sampai mati. Kali ini lebih serius daripada yang terakhir kali. Aku baru saja memberimu vena bawah dan menemukan bahwa meridianmu sedikit rusak. Kamu ada di dalam. Apa yang kamu lakukan?" Setelah mendengarkan ini, Jack tidak bisa menahan senyum. Untuk menyingkat pedang jiwa kelima, Jack dapat mengatakan bahwa dia bersedia untuk pergi, tidak hanya menelan pil jiwa, tetapi juga menelan pil Xianyuan. Kedua pil obat itu mendominasi, dan mereka bergegas masuk ke tubuhnya. Meskipun mereka membawa efek yang luar biasa, mereka juga membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama pil Xianyuan, dia lebih mendominasi daripada pil jiwa. Pil Xianyuan mengandung sejumlah besar esensi sejati. Jika esensi sejati ini diserap pada hari biasa, itu tidak buruk. Hanya mencernanya perlahan, tetapi setiap menit waktu di gerbang mata hilang, itu berarti 1 menit waktu Jack hilang. Pada saat ini, Jack membuat keputusan gila. Terlepas dari sifat dominan dari pil Xianyuan, ia dengan paksa menyerap khasiat obat di dalamnya, dan dengan cepat memulihkan esensi sejati dalam tubuh. Dia juga melukai meridian karena dominasi sifat obat, sehingga ketika dia keluar, dia secara fisik lemah. Namun, upaya itu membuahkan hasil. Meskipun dia secara tidak sengaja melukai meridian, dia berhasil memadatkan pedang jiwa kelima. Kerusakan meridian tidak terlalu serius, dan dia bisa pulih secara bertahap setelah beberapa hari melakukan pemanasan dengan hati-hati. Dia menghela napas dalam-dalam. Secara alami, tidak baik untuk mengatakan semua kata ini, tetapi hanya mengucapkan beberapa kata. Jika aku tidak melawannya, bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Setelah mendengarkan ini, Kong yang tidak tahu harus berkata apa sejenak. Dibandingkan dengan upaya putus asa Jack, dia jauh lebih santai dan nyaman. Jika dia tidak bertarung atau terburu-buru membuat rencana, dia akan berubah menjadi pengabdi di masa depan. Dia tidak ingin melakukan itu sepanjang hidupnya. Meninggalkan sekte bipolar. Pada saat ini, yang paling dikhawatirkan Jack adalah pertempuran antar sekte. Jack bertanya, "Bagaimana situasi pertempuran sekarang? Apakah sekte kita mengalami kerugian?" Setelah menanyakan kalimat ini, sikap murid luar baru dari tim Zongmen sebelumnya terlintas di benaknya, seolah-olah mereka murni menggunakan murid luar baru ini sebagai umpan meriam, dan dia dengan cepat menambahkan kalimat lain. "Bagaimana murid luar yang baru dipromosikan yang memasuki sekte denganku sekarang? Apakah mereka semua di medan perang?" Setelah Jack menanyakan dua kalimat ini, dia menatap Kong Yang dan Zhang Xianzong. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka berdua tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kong Yang tertawa kecil. Dia tinggal di dalam selama lebih dari 10 hari, tidak tahu apa-apa tentang luar, jadi tidak mengherankan untuk bertanya. Ketika kata-kata ini keluar, Jack tercengang. Apa arti kata-kata ini? Bisakah dikatakan bahwa hal-hal penting lainnya telah terjadi dalam 10 hari terakhir? Kong yang melirik ekspresi Jack, dan sebelum dia bertanya dengan hati-hati, dia menjelaskan, perang telah berhenti. Jack mengerutkan kening, tidak bertarung lagi. Bab 2043. Kong yang mengangguk. Jack terdiam sesaat. Sejak tiba di benua Yan yang mendalam, dia telah mendengar tentang keterjeratan antara sekte bipolar dan sekte Hunyuan. Kedua faksi telah membenci untuk waktu yang lama. Ditambah kunci sumber daya alam rahasia, dua sekte dapat bertarung kapan saja. Untuk alasan ini, sekte bipolar juga secara khusus merekrut banyak murid baru,
dan menurunkan spesifikasi masuk, tetapi setelah begitu lama melemparkan banyak hal, dalam beberapa hari terakhir mereka seharusnya bertarung, dan mengapa mereka berhenti bertarung? Ekspresi diam Jack semua tertulis di wajahnya. Kong Yang dan Zhang Xianzong saling memandang, mereka secara alami memahami suasana hati Jack. Zhang Xianzong berkata sambil tersenyum. Apakah kamu merasa sangat tidak bisa berkata-kata? Bahkan, kami juga merasa sangat tidak bisa berkata-kata saat itu. Kamu hanya memasuki gerbang formasi selama 3 atau 4 hari, yaitu hari kelima kedua belah pihak secara resmi memulai perang. Kemudian perang itu berhenti. Semua murid dan pengabdi yang berpartisipasi dalam pertempuran dan ada orang lain yang semuanya dipanggil kembali. Untungnya, korbannya tidak serius, dan hanya 5 atau 6 orang yang tewas. Lagi pula, semua orang hanya dalam tahap penyelidikan di awal perang. Jack tidak bisa memahami dan mencondongkan tubuh ke depan lagi, mata kanannya menyipit dan wajahnya terjerat, mereka tidak akan bertarung selama 5 hari. Mengapa mempersiapkan begitu banyak? Kong Yang tertawa kecil, dan meletakkan cangkir teh di tangan kanannya dan menyesap, ya, mengapa begitu banyak persiapan? Tapi tahukah kamu, hal lain terjadi hari ini, jika kamu mendengarkannya. Mungkin akan lebih kusut. Jack segera menoleh untuk melihat Kong Yang, tetapi Kong Yang tidak menjual Guanzi dan terus berbicara, hari ini, Sekte Bipolar mengeluarkan pengumuman lain dan ingin merekrut kelompok murid luar lainnya dalam 5 hari. Kalimat ini menyebabkan mata Jack langsung ditutupi dengan keraguan, dan mereka ingin merekrut murid luar. Perang telah berhenti, dan tidak ada kekurangan orang di Sekte Bipolar. Mengapa mereka merekrut begitu banyak murid luar? Sekte mana yang merekrut murid, bukan untuk menumbuhkan yang kuat dari mereka, tetapi jika satu kelompok telah dipilih dan kemudian terus dipilih, apa gunanya yang tersisa? Zhang Xianzong jelas juga tidak mengerti masalah ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa sekte melakukan ini? Saya benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah sekte kita kekurangan murid? Tidak ada kekurangan murid. 3 orang yang hadir sangat jelas. Tentu saja, tidak ada kekurangan. Selain itu, sumber daya sekte terbatas. Jika ada lebih banyak murid, itu hanya bisa menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk melatih kelompok murid yang telah direkrut. Masih ada lebih banyak murid yang harus direkrut, yang harus membuat orang bingung. Dewa Tua Kong yang berkata, awalnya aku tidak memahaminya, tetapi setelah memikirkannya, aku melihat sesuatu yang berbeda lagi. Apakah kamu tahu bagaimana perang berhenti? Zhang Xianzong segera menjawab, aku mendengar bahwa itu dihentikan oleh Sekte Chiba. Jack mengangkat alisnya, Sekte Chiba. Meskipun Jack hanya mengucapkan 3 kata, Zhang Xianzong dan Kong Yang tertegun pada saat yang bersamaan. Kong Yang melirik Jack tanpa berkata-kata, meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja panjang, membalikkan tubuhnya dan tampak kusut berkata, apakah kamu benar-benar tinggal di pelosok sebelumnya? Kamu bahkan tidak tahu Sekte Chiba. Jack benar-benar tidak tahu. Sebelum memasuki sekte, dia masih ingin mencari tahu apa yang terjadi di Sixuanzu setelah dia memasuki sekte tersebut. Setelah dia memasuki sekte, dia segera menyusul urusan Si Wenchang, dan dia dipenuhi dengan kultivasi, dan dia hanya tahu sedikit tentang beberapa berita paling mendasar di antarmuka dunia ini. Baru saja, 3 kata Sekte Chiba juga ditanyakan oleh Jack secara tidak sadar, mungkin karena dia sudah menganggap Kong Yang sebagai teman, dan dia bahkan tidak mempertimbangkan ini sama sekali. Jack menyentuh hidungnya, aku telah mengatakan bahwa aku memang tinggal di pelosok sebelumnya, dan hanya tahu sedikit tentang urusan Sixuanzu. Bab 2044, Kong Yang dan Zhang Xianzong menatapnya, apa dia bercanda? Namun, itu bukan pertama kalinya Kong Yang menemukan bahwa Jack tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya membantunya mempopulerkan pengetahuan. Sekte Chiba berada di Xuanzu Barat, dan sekte peringkat keempat kedua juga merupakan salah satu dari 2 sekte paling kuat. Sekte bipolar kita juga cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Sekte Chiba, itu masih sedikit lebih buruk. Sebenarnya,
baik Sekte Bipolar dan Sekte Hunyuan berada dalam kekuatan Sekte Chiba. Sekte Chiba tiba-tiba menghentikan pertempuran antara kedua sekte. Pasti ada alasannya, dan kudengar itu adalah pemimpin Sekte Chiba secara pribadi maju ke depan. Master Sekte semuanya telah keluar. Sekte kita dan Sekte Hunyuan hanyalah sekte tingkat ketiga. Secara alami, kita tidak berani melanggar makna Sekte Chiba. Tetapi sebelum hal semacam ini, Sekte Chiba tidak pernah melakukan intervensi, bahkan jika ada dua sekte. Setelah berjuang begitu keras sehingga bahkan yang kuat pun terbunuh, Sekte Chiba biasanya memandang sebelah mata. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kong yang melihat ke kejauhan tanpa berpikir dalam-dalam, dan Jack mengangguk dan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Maksudmu masih ada peristiwa besar yang akan terjadi? Peristiwa besar ini harus meminta Sekte Chiba untuk maju dan menghentikan perang antara kedua sekte, tapi kita berkecil hati dan tidak tahu apa yang terjadi. Kong yang mengangguk. Inilah yang dia maksud, aku pikir kita akan tahu di masa depan, tetapi penghentian perang juga merupakan hal yang baik bagi kita. Meskipun perang akan mempertajam efektivitas tempur kita dan itu juga baik untuk peningkatan basis kultivasi kita, tapi itu berbahaya. Resiko terlalu tinggi, seperti aku tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Jack mengangguk dengan acuh tak acuh, Kong yang tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menarik matanya dari kejauhan dan menatap Jack. Dari ruang penyimpanan, dia mengeluarkan dua set plat susunan seukuran telapak tangan. Diletakkan di depan Jack. Ini adalah dua formasi pertahanan kecil. Kamu harus menyimpannya terlebih dahulu. Ini masih berguna pada saat-saat kritis. Dua pelat susunan pertahanan kecil ini diukir dengan segel kutukan rune, memancarkan cahaya cian samar. Segel kutukan rune ini terus-menerus bertukar posisi, mengubah bentuk segel kutukan rune, meskipun mereka hanya pelat susunan pertahanan kecil, tetapi itu juga dibuat dengan hati-hati oleh tuannya. Jack merasa bahwa hadiahnya terlalu besar, dan segera menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum Jack membuka mulutnya, Kong yang melanjutkan. Jika kamu keluar sekarang, kamu sangat membutuhkannya. Aku belum membutuhkannya, sekarang kamu membutuhkannya lebih dariku. Jika kamu berpikir hadiah ini terlalu besar, kamu dapat mengisi kembali poin sekteku nanti. Aku tahu orang-orang sepertimu yang tidak suka berutang budi sedikit pun, dan kamu harus memperlakukannya seperti aku meminjamkannya kepadamu, kamu bisa mengembalikannya kepadaku di masa depan. Kong yang mengatakan ini dan langsung melampiaskan beban Jack, tetapi Jack sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, apakah kamu tahu aku akan pergi ke Gunung One Piece? Kong yang terkekeh dan melirik Jack, kamu harus pergi ke Gunung One Piece. Ketika Feng Qingcheng dan Qian Xiaoyun membahas Gunung One Piece di depan kita, meskipun kamu terus menekan ekspresimu, aku juga tahu kamu tertarik pada Gunung One Piece. Tempat itu memang bisa mendapatkan banyak poin. Kamu paling kekurangan poin sekarang. Jika kamu tidak ingin pergi ke medan perang, kamu secara alami akan mempertimbangkan Gunung One Piece. Jack mengangguk, aku berencana untuk pergi dalam waktu dekat, tetapi aku belum merencanakannya. Aku selalu merasa bahwa kali ini semuanya sedikit aneh. Lebih baik tinggal di sekte selama beberapa hari. Beberapa orang mengobrol sebentar. Jack pergi setelah menerima barisan pertahanan kecil. Dalam perjalanan kembali, Jack ingin pergi ke Aula 7 bintang tetapi berhenti lagi. Tempat itu tidak hanya bisa menerima tugas. Dan dia juga dapat menggunakan Zongmen untuk menyumbangkan poin untuk menukarkan apa yang diinginkan. Poin kontribusi sektenya sengaja ditinggalkan 10. Sebelumnya dia berencana hanya berlatih selama 14 hari, dengan 10 poin tersisa untuk ditukar dengan peta peringkat untuk area berbahaya Gunung One Piece. Bab 2045. Meskipun peta ini murah, itu memiliki efek yang luar biasa. Seberapa kuat monster di One Piece Mountain ditandai di atasnya. Monster-monster memiliki konsep domain yang sangat kuat, dan yang lemah tidak akan pernah berani menyerang wilayah monster kuat. Berdasarkan hal ini,
Manusia dengan kekuatan yang tidak mencukupi harus membeli peta peringkat area berbahaya seperti Gunung One Piece jika mereka ingin bertahan hidup di Gunung 10.000 binatang. Dengan gambar ini, dia hanya cukup bergerak di sekitar tempat monster tingkat rendah berkumpul. Selama dia tidak terlalu sial dan tidak sengaja masuk ke sarang monster tingkat tinggi, dalam keadaan normal tidak akan ada banyak bahaya. Namun, Jack juga menyimpan pikiran. Dia tidak pergi ke Seven Stars Hall untuk menukar peta ini sendiri. Sebaliknya, dia memanggil Zhao Baichuan untuk memintanya melakukan ini untuk dirinya sendiri, dan dia tidak memberi tahu orang lain bahwa dia menukar peta ini. Alasan utamanya adalah dia harus berjaga-jaga sekarang. Beberapa orang di sekte bipolar tidak berani membuat gerakan besar, tetapi setelah mereka meninggalkan sekte bipolar, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun Jack tidak takut pada beberapa murid, kekuatannya terbatas. Jika pembangkit tenaga listrik nyata datang untuk berurusan dengannya, dia akan benar-benar dikalahkan. 2 hari kemudian, di pinggiran Gunung One Piece, Jack memegang peta area berbahaya Gunung One Piece di satu tangan, sambil membedakan indikator geografis di sekitarnya. Dia secara alami tidak memiliki banyak keraguan setelah keluar dari sekte bipolar. Dia memanggil Nash White dari kapal Roh Mustard. Selama periode waktu ini, Nash White juga cukup bosan, dan ruang di kapal Roh Mustard cukup besar, tetapi dia masih ingin keluar untuk melihat benua Suanya. Nash White menunjuk ke peta dan berkata, mulai dari Bipolar City, berjalan 60 mil ke selatan, kamu akan mencapai area di luar Gunung One Piece. Ikuti peta untuk menandai lokasi kita dan berjalan 10 mil ke depan, lalu ubah arah. Jika kamu berjalan 40 mil di timur, kamu akan dapat datang ke tempat berkumpulnya monster dari alam Hautian. Setiap kali mereka berdua berjalan pada jarak tertentu, mereka akan membandingkan peta untuk mengamati sekeliling, karena takut mereka berada di posisi yang salah, meskipun mereka berada di posisi yang jauh dari sarang monster-monster yang kuat itu. Tapi bagaimanapun juga, monster bis Gunung One Piece merajalela, mereka harus berhati-hati selangkah demi selangkah, untuk meminimalkan bahaya. Jack menyingkirkan peta, mengetahui perkiraan lokasi, dan melanjutkan dengan ayahnya. Nash White melirik Jack, terkekeh dan berkata, aku pikir kamu akan secara khusus mencari tempat berkumpulnya monster bawaan. Jack menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berjalan, meskipun tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi sekte, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya aku datang ke Gunung One Piece. Aku khawatir datang dengan orang lain. Aku hanya bisa menjelajah secara perlahan dan menjelajah dari tempat yang paling aman. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan tahu kapan aku mundur. Nash White mengangguk. Dia memahami kekhawatiran putranya sekarang, tanpa diduga, Gunung One Piece begitu luas. Jika akurat, itu tidak boleh disebut Gunung One Piece tetapi Pegunungan One Piece. Untuk mencegah dirinya muncul kembali dan membuat orang meragukan identitasnya, Jack dengan kejam menebus pengetahuan geografis paling dasar dari si Xuanzu. Xuanzu Barat dibagi menjadi 3 bagian, yang seharusnya dikatakan dipotong menjadi 3 bagian oleh Gunung One Piece. One Piece Mountain terletak di pusat si Xuanzhou dan menempati area yang sangat luas. Bagian paling selatan dari si Xuanzhou milik Sekte kelas 4. Domain kekuasaan Sekte 10.000 mayat. Ada total 2 sekte peringkat keempat di Xuanzhou. 1 sekte peringkat keempat memerintah suatu daerah. Sekte 10.000 mayat menempati selatan Gunung One Piece, dan Sekte Chiba menempati utara Gunung One Piece. Kedua sekte dipisahkan dari One Piece Mountain. Melihat satu sama lain jauh, mereka tidak melanggar satu sama lain selama bertahun-tahun. Bab 2046. Bagaimanapun, ada Gunung One Piece di antara mereka, dan binatang buas di tengah gunung binatang buas merajalela. Area gunung 10.000 binatang 2 kali lipat dari luas Sekte Chiba. Dapat dilihat bahwa gunung 10.000 binatang mencakup area yang luas. Sekarang lokasi Jack berada tepat di luar pinggiran gunung 10.000 binatang.
Meskipun ada juga banyak monster dan binatang buas di sini, tetapi mereka semua adalah binatang monster dengan kekuatan lemah dan sedikit efek. Inti roh dari monster-monster bawaan dapat ditukar dengan 70 poin kontribusi sekte, tetapi inti roh monster alam Hautian hanya dapat ditukar dengan 10 poin kontribusi sekte. Beberapa monster lemah bahkan tidak memiliki inti roh. Bahkan, jika membunuh juga membunuh dengan sia-sia. Lokasi Jack saat ini adalah tempat berkumpulnya monster-monster tingkat rendah, pada dasarnya tidak memiliki monster-monster alam bawaan. Mereka semua adalah monster-monster dari alam Hautian. Bukannya Jack tidak berani mencoba menyerang monster-monster bawaan, tapi ia berpikir dulu. Pertama, kenali lingkungan sekitar dan cari tahu rute retret. Ruang lingkup aktivitas monster beast sangat teritorial. Semakin dalam kekuatan monster itu, semakin kuat itu. Jika menghadapi bahaya, dia juga bisa mundur. Setelah Nash White mengetahui rencana Jack, dia menepuk bahu Jack dan berkata, "Kamu lebih bijaksana dari yang aku kira, jadi aku bisa yakin padamu." Jack terkekeh dan menyentuh hidungnya, ini dapat meminimalkan bahaya. Meskipun monster bawaan bisa mendapatkan lebih banyak poin, bahayanya telah meningkat lebih dari 1 atau 2 poin. Ini adalah peningkatan yang berlipat ganda. Basis kultivasiku secara alami tidak takut pada monster beast di awal periode bawaan, tetapi jika aku bertemu sekelompok orang, aku hanya bisa lari kembali. Bagaimanapun, Gunung One Beast penuh dengan monster. Sementara manusia berburu monster, monster juga berburu manusia. Ini adalah kolosseum alami. Jack harus selalu waspada. Hampir 2 atau 3 jam sebelum mereka tiba di tujuannya. Tapi yang mengejutkan Jack adalah dia belum melihat monster tingkat rendah setelah berjalan begitu lama. Hanya pohon-pohon menjulang di sekitarnya dan nyanyian burung, binatang buas, dan jangkrik yang membuktikan bahwa dia memang berada di Gunung One Beast. Sekarang bahkan Nash White merasa sedikit aneh, bukankah itu berarti ada banyak monster di sini? Kita dapat bertemu dengan beberapa monster secara acak, tetapi kita tidak melihat salah satu dari mereka di sepanjang jalan. Jack mengangguk, matanya mengamati sekeliling seperti elang, mungkinkah monster-monster di daerah ini telah diburu bersih? Jack hanya bisa membuat penilaian ini. Nash White mengerutkan kening. Melihat bahwa Jack telah mengeluarkan peta peringkat untuk area berbahaya Gunung One Beast, dia berkata tanpa daya. Aku tidak berpikir kita harus percaya peta ini lagi. Ini jelas tidak akurat. Lagi pula, peta ini digambar telah lama. Diperkirakan tempat berkumpulnya monster dan binatang buas telah lama berubah. Begitu suara itu jatuh, telinga Jack bergerak dan dia tiba-tiba menoleh. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah menurutmu ada angin yang bertiup barusan?" Begitu Nash White melihat ekspresi hati-hati Jack, dia juga meningkatkan kewaspadaannya. Dia berbalik dan melihat sekeliling juga. Namun, saat itu baru tengah hari, dan matahari telah terbit tepat di tengah. Meskipun pohon itu menjulang tinggi, itu masih membocorkan sinar matahari melalui celah-celah di dedaunan, menerangi sekelilingnya secara transparan. Rerumputan di tanah mengungkapkan embusan uap air, dan lembut saat diinjak. Jika mencium dengan hati-hati, masih bisa dicium bau darah, tetapi bau semacam ini tidak membuat Nash White waspada, karena sejak melangkah ke Gunung 10.000 binatang, bau ini telah memenuhi ujung hidung mereka. Aku yakin tidak ada angin bertiup sekarang. Jika ada angin bertiup, daun-daun di puncak pohon harus bergetar, tetapi mengapa kamu bertanya? Bab 2047. Jack mengerutkan kening. Dia sekarang telah menarik kembali peta peringkat area berbahaya Gunung 10.000 binatang ke dalam kapal roh mustard. Aku baru saja mendengar gemerisik, seperti sesuatu datang melalui rumput. Nash White tidak menganggapnya serius, itu seharusnya monster yang datang, dan akhirnya membuat kita bertemu. Begitu suara itu jatuh, sentuhan biru es secara bertahap mendekat dari kejauhan. Setelah benda itu memasuki pandangan Nash White dan putranya, mereka berdua tercengang pada saat yang bersamaan.
Itu adalah monster yang setinggi satu orang dan terlihat seperti serigala. Itu dikelilingi oleh kerucut es biru. Mata monster ini juga sebiru es, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. Kerucut es di tubuhnya seperti bulu. Setelah menyentuh rumput liar di sekitarnya, rumput liar itu langsung tertutup hawa dingin terkikis dan tertutup oleh lapisan es. Jack mengerutkan kening dan berkata, ternyata itu adalah serigala beku. Tapi mengapa serigala beku muncul di sini? Sebelum datang ke One Beast Mountain, Jack juga harus memahami jenis monster beast yang paling sering muncul di One Beast Mountain. Ngomong-ngomong, dia menambahkan beberapa pengetahuan tentang monster, dan sekilas, dia mengenali sejenis monster serigala es yang sering menghantui pinggiran gunung One Beast. Serigala es adalah monster dari alam bawaan tengah dan sebesar sapi. Dia akan melepaskan pedang es untuk menyerang, dan kecepatannya cepat. Prajurit awal bawaan umum bukanlah lawannya sama sekali. Nashwaite menatap Jack dengan bingung ketika dia mendengar nada Jack. Jack menarik napas dalam-dalam dan meraih lengan ayahnya. Anda masuk ke kapal roh Mustard terlebih dahulu, ini adalah monster yang telah mencapai tahap tengah alam bawaan. Setelah mendengar ini, wajah Nashwaite berubah. Bahkan jika posisi mereka telah berubah dari waktu ke waktu, jangkauan aktivitas monster alam bawaan pasti tidak ada di sini. Itu masih harus berjalan 100 mil untuk mencapai lingkup pengaruh di mana monster alam bawaan sering aktif. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak. Nashwaite mengangguk, kekuatan ruang terdistorsi, dan dia langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan lalu terjun ke kapal roh Mustard. Meskipun Nashwaite juga memiliki basis kultivasi Nashwaite paling-paling hanya seorang seniman bela diri dari alam Hautian. Sekarang dia tidak bisa membantu Jack sama sekali, dan akan menyeretnya kembali. Paling aman membiarkannya kembali ke kapal roh Mustard. Serigala es menatap Jack dengan tatapan muram, seolah-olah menonton makanan lezat. Monster-monster dari alam bawaan sudah memiliki kecerdasan luar biasa dan bisa berpikir seperti manusia. Jack tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Serigala es jelas melihat tingkat kultivasi Jack, dan tidak menganggap serius Jack. Dia menggonggong pada Jack dengan gigi tajam, seolah-olah dia seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Sepertinya memberitahu Jack bahwa kamu tidak bisa melarikan diri lagi, mati saja. Jack mengerutkan kening dengan erat dan mengeluarkan bilah pendek hitam dari kapal roh Mustard. Sekarang Jack sangat nyaman dengan bilah pendek hitam ini, dan bilah pendek hitam dipegang oleh Jack di telapak tangannya, memancarkan cahaya gelap. Sungguh menjengkelkan bagi serigala es dan melihat ke atas dan ke bawah dengan jijik. Anggota tubuhnya yang fleksibel melangkah maju beberapa langkah, tetapi Jack tidak pernah mundur. Serigala es sepertinya tidak mau terus membuang waktu dengan Jack. Dia sedikit menekuk anggota tubuhnya. Jack tiba-tiba menyadari bahwa itu berniat untuk menyerang. Jack secara alami tidak bisa meremehkan serigala es ini. Dia memutar serangkaian runi hitam pekat di ujung jarinya dengan tangannya, dan dengan cepat disuntikkan ke bilah pendek hitam di depannya. Bilah pendek hitam ini meledak dengan cahaya hitam, dan keempat pedang jiwa bergabung menjadi satu di bilah pendek hitam. Detik berikutnya, Jack hanya merasakan angin kencang bertiup, dengan kulit kepala mati rasa, Jack menyipitkan matanya, jari-jari kakinya dengan cepat menyesuaikan posisinya. Dia hanya mendengar, swish, beberapa kali, 3 atau 4 sinar cahaya biru es menembak ke arah posisi di mana dia baru saja berdiri. Lalu ada derit, dan beberapa panah es bersisi 6 dimasukkan ke posisi di mana Jack baru saja berdiri. Panah es 6 sisi ini membawa udara dingin yang kuat, langsung membekukan gulma di sekitarnya, dan bahkan tanah tertutup es beku dan retak seketika. Bab 2048. Setelah melihat adegan ini, mata Jack menjadi dingin. Bahkan setelah monster itu mencapai periode pertengahan bawaan, itu tidak boleh dilihat sekilas. Kekuatan serangan ini sendiri dapat bersaing dengan si Wencang. Tapi ini membuat Jack semakin bingung. Bagaimanapun, posisinya saat ini milik pinggiran luar. Ini harusnya sangat aman.
Bahkan si Wencang pasti hampir tidak bisa menghadapinya. Jika murid luar lainnya yang lebih lemah datang, bukankah itu hanya untuk mati di sini? Apakah hanya kebetulan aku bertemu serigala es ini hari ini? Jack menyipitkan matanya, tidak berani berpikir lebih jauh, dan tidak punya waktu untuk terus berpikir. Serigala es dengan cepat menyerang lagi ketika dia melihat pukulannya meleset, dan kedua kuku belakangnya mendorong ke depan dengan suara "swish". Menyergap ke arah Jack. Ini tidak baik. Kecepatan serigala es ini sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat sekilas sosok biru es. Jack mengguncang hatinya, tangannya terus meninju segel, dan hukum ruang angkasa mundur di bawah kakinya. Dia mengelak dan menghindari gigitan serigala es yang menyerang. Jack yang seorang pejuang di awal periode bawaan tidak akan bisa menghindarinya pada kecepatan ini. Jack menggerakkan kakinya dan dengan cepat membuka jarak antara dirinya dan serigala es. Apakah itu pertempuran jarak dekat atau jarak jauh? Menyerang dari jarak jauh adalah keuntungan. Oleh karena itu, monster serigala es, bahkan di antara monster-monster di periode pertengahan bawaan, mereka adalah jenis serigala es terkuat di periode pertengahan bawaan. Mata biru es tersapu ke arah yang didorong Jack. Matanya sedikit menyipit, dan sepertinya terkejut bahwa manusia di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia mampu menghindari serangannya, di bawah restu hukum ruang, tetapi dengan 2 atau 3 napas, Jack menarik jarak yang lebih aman dari serigala es. Jack menyipitkan matanya, dan sebuah pikiran melintas di hatinya. Jika dia ingin membuat keputusan cepat, jika dia menyeretnya, mungkin ada kecelakaan lain. Dia meninju segel dengan kedua tangan lagi, dan mengeluarkan 3 bilah pendek hitam dari kapal roh mustard. Sekarang Jack memiliki 4 bilah pendek hitam di tangannya, dan tidak ada perbedaan dalam gaya terpadu dari keempat bilah pendek hitam ini. Inilah yang telah disiapkan Jack di pagi hari. Jack menarik napas dalam-dalam, dan cahaya abu-abu hitam menyala di tangannya. Serigala es tampaknya memahami masalah Jack dan juga tidak ingin menunda waktu. Dia mengangkat leher biru esnya dan berteriak ke arah langit yang sunyi, seolah memanggil teman. Penampilan ini membuat Jack tertawa dalam hati, dan keempat kaki serigala es itu bergerak ke arah Jack lagi. Cahaya biru es yang menyilaukan meledak dari tengah alis serigala, dan 4 panah es 6 sisi menyerang Jack dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini serigala es membuat gerakan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jack menarik napas dalam-dalam. Ketika panah es 6 sisi melesat, dia langsung mengerti bahwa tidak mungkin untuk bersembunyi, tetapi dia tidak berencana untuk bersembunyi. Jack mengerutkan kening dan cahaya abu-abu hitam di tangannya berkembang. Dia mendorong ke depan dengan kedua tangan, cahaya abu-abu hitam seperti anggur, dan langsung melilit 4 bilah pendek hitam. Jack memberikan serangan ringan, dan bilah pendek hitam ini bergegas menuju ke arah serigala es. Ketika serigala es melihat pemandangan ini, jejak penghinaan melintas di mata biru es seukuran lonceng tembaga. Sepertinya dia sangat meremehkan serangan Jack sekarang. Detik berikutnya, 4 bilah pendek dan 4 frostbolt 6 sisi di langit menyerang bersama. Bum bum bum. Cahaya biru es dan cahaya abu-abu hitam bertemu di udara, dan suara benturan menyebar dengan fluktuasi energi yang hebat. Setelah 2 berkas cahaya bertabrakan, mereka melepaskan kecemerlangan yang menyilaukan lagi, dan serigala es dan Jack menyipitkan mata mereka pada saat yang sama. Bab 2049. Dirangsang oleh cahaya ini, dia tidak bisa melihat pertempuran di depan, tetapi keadaan ini hanya berlangsung selama setengah napas. Detik berikutnya adalah kepingan seukuran kuku berwarna biru es, seperti kepingan salju yang tertiup angin di musim dingin. Umumnya, ruang di sekitarnya terisi dalam sekejap. Fragmen biru es ini adalah hasil dari panah es 6 sisi yang dihancurkan. Setelah serigala es melihat pecahan di langit, sebelum bisa bereaksi, keempat bilah pendek abu-abu hitam menghilang dari cahaya yang menyilaukan tadi. Bergegas keluar dari tengah dan menebas ke arah kepalanya. Adegan ini membuat Frostwolf gemetar ketakutan,
Tetapi selama bertahun-tahun ia telah berjuang sampai sekarang dan telah membentuk reaksi naluriah. Dia mundur dengan keras untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat ini, keempat bilah pendek tiba-tiba bergetar hebat di udara, dan tiga bilah pendek tengah bergetar sangat keras. Serigala es hanya mendengar klik, dan tiga bilah pendek meledak di udara secara instan, dan bilah yang patah melesat ke arah sekitarnya seperti jarum baja. Serigala es melihat dengan matanya sendiri bahwa bahkan jika tiga bilah pendek meledak dan hancur, masih ada tiga sinar energi hitam tanpa fluktuasi di posisi semula. Mereka berjalan beriringan dengan satu-satunya pedang pendek yang tidak meledak, masih bergegas ke arahnya. Adegan ini agak aneh. Serigala es secara naluriah ingin menghindari serangan ini. Kecepatannya sangat cepat dan mundur ke belakang. Tapi bagaimana bisa Jack melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Dia berbisik, sekarang. Kedua tangan disatukan dan segel ajaib ditinju lagi, dan tiga pedang jiwa, di bawah kendali Jack, dibor ke satu-satunya bilah pendek yang tidak meledak dengan Swiss. Dalam sekejap, 4 pedang jiwa bergabung menjadi satu. Setelah fusi, kekuatan serangan pedang jiwa meningkat tajam, tidak sesederhana 1+3. Dan di bawah manipulasi Jack, kecepatan pedang pendek hitam itu meroket. Dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan ruang di sini. Meskipun Jack sekarang mengendalikan hukum ruang, itu tidak sepenuhnya murni. Setiap kali hukum ruang digunakan, itu adalah beban besar bagi Jack. Tapi sekarang adalah kesempatan langka, dia tidak bisa membiarkan serigala es ini lari. Melihat pedang pendek hitam mengejarnya, serigala es sekali lagi menggunakan kecepatan terbaiknya dan mundur dengan Swiss. Tapi kepala serigala itu masih melihat ke arah dari mana pedang pendek hitam itu menyerang saat sedang berlari, dan pemandangan yang menakutkan terjadi. Awalnya, bilah pendek hitam itu masih berjarak puluhan meter darinya, tetapi untuk beberapa alasan, itu hanya terasa ke depan. Ruang itu sementara terdistorsi. Detik berikutnya, bilah hitam pendek sudah tiba di depannya. Ini juga tidak terduga oleh Frostwolf, dan tidak ada waktu untuk mempertahankannya. Dia hanya mendengar darah melonjak dengan stab, dan pedang pendek hitam itu langsung menembus tubuh serigala beku. Ada ledakan, bang, lainnya, dan energi keras berdampak pada tubuh serigala es. Serigala es itu langsung jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Faktanya, kerusakan fisik adalah yang kedua. Yang paling penting adalah jiwa yang diserang oleh seni bela diri menghancurkan kekosongan. Setelah belati hitam bergegas ke tubuh serigala es, yang terbunuh adalah jiwa serigala es. Jiwa monster-monster adalah titik lemah mereka. Bagaimana 4 pedang jiwa bisa bergabung menjadi satu kekuatan untuk melihat sekilas? Saat bilahnya menembus tubuh serigala es, jiwa serigala es itu benar-benar tercekik. Dia benar-benar mati. Faktanya, serigala es tidak mengerti sebelum dia mati, mengapa seorang manusia di tahap awal bawaan bisa memiliki kekuatan seperti itu. Melihat serigala es jatuh ke tanah dan tidak bergerak, Jack menghela nafas lega. Nashwaite juga keluar dari kapal Roh Mustard. Bab 2050. Nashwaite mengerutkan kening dan melirik Jack. Melihat Jack mengangguk, dia hanya mengambil 3 langkah dan 2 langkah sebelum dia datang ke tubuh serigala es. Dia mengulurkan tangannya untuk menyelidiki napas serigala es. Kamu tidak bisa hidup lagi, dan kamu masih terkejut dengan ini. Jack mengangguk, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berjalan perlahan. Aku masih kekurangan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Sebenarnya, aku tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Setelah melihat kekuatanku, serigala es akan meremehkan musuh. Jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku saat ini, serigala es akan mati lebih cepat. Nashwaite mengangguk. Dia tidak melihat pemandangan barusan, tetapi bahkan jika dia tidak melihatnya, keringat dingin di dahi Jack dan ekspresinya saat ini masih dapat mengatakan bahwa pertempuran barusan pasti sangat sengit. Saat ini, masih ada yang mengambang di udara.
Suhu kristal es tempat panah es 6 sisi dihancurkan telah turun sedikit ketika kristal es melayang, tetapi mereka adalah orang-orang dengan keterampilan kultivasi, bahkan jika orang-orang merasa dingin di sekitarnya, mereka dapat menahannya. Nashwaite mengerutkan kening, lalu berkata, cepat dan kemas tubuh serigala es ini, ayo segera pergi, aku selalu merasa tempat ini terlalu tidak aman. Jack mengangguk dan tidak terus berbicara banyak. Dia mengeluarkan sebuah kotak besar dari kapal roh mustard, ditambah pisau besar untuk menguliti, dan bersama-sama dengan Nashwaite, pertama-tama mengeluarkan bagian yang bisa dijual dari serigala es, inti roh, dan kulit serigala utuh. Dengan kerja sama ayah dan anak, mereka menyelesaikan semua ini dengan kecepatan tercepat. Setelah meletakkan barang-barang ini, Jack dan Nashwaite pergi dari sini dengan cepat. Jack baru saja meninggalkan tempat itu selama waktu minum setengah cangkir teh, dan mereka bergegas mencari beberapa monster lainnya. Jika Jack ada di sini, dia akan lebih terkejut lagi, karena kekuatan monster-monster ini semuanya ada di tahap bawaan. Untuk jaga-jaga, Jack dan Nashwaite berjalan ke timur lebih dari 10 mil. Pada dasarnya, Gunung One Piece akan muncul dari sini. Yang aktif di sini adalah binatang biasa yang bahkan tidak memiliki basis kultivasi. Artinya lingkungan sekitar aman. Jack menarik napas panjang dan mendesak Nashwaite, kita harus dengan cepat menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Ekspresi keduanya tidak terlalu santai. Jack mengangguk dan menemukan sebuah gua yang dapat menampung 5 atau 6 orang sekaligus. Di luar gua, dia mengeluarkan beberapa susunan pertahanan kecil yang diberikan Kong Yang kepadanya. Susunan pertahanan kecil ini dapat memberitahu Jack ketika yang kuat datang, dan mereka juga dapat menyampaikan pemandangan di sekitarnya. Itu hanya beberapa susunan pertahanan kecil yang sangat umum, dan tidak dapat menahan serangan yang kuat sama sekali. Memang tidak ada efek ajaib saat ini. Setelah melakukan semua ini, Jack dan Nashwaite pergi ke gua untuk beristirahat sebentar. Ekspresi Nashwaite sedikit jelek, apakah menurutmu peta itu salah? Jack menghela nafas, dan sekali lagi mengeluarkan peta peringkat area berbahaya dari Gunung One Piece. Peta ini membagi setiap area berbahaya, dan bahkan tempat beberapa monster kuat juga disorot dan ditandai. Jenis dan kekuatan monster Beast tertulis di sampingnya. Jack menatap peta dan menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu, tetapi aku selalu berpikir bahwa mungkin ada kecelakaan yang terjadi. Nashwaite memandang Jack dengan sungguh-sungguh dan berkata, mengapa kita tidak pergi dari sini dan kembali lagi nanti? Jack mengerutkan kening. Dia jelas tidak mau. Dia memikirkannya dan berkata, meskipun ada beberapa kecelakaan, kita tidak berniat untuk pergi jauh ke dalam gunung 10.000 binatang. Kita hanya berkeliaran di sekitar pinggiran. Selama tidak terlalu beruntung, itu tidak akan terlalu berbahaya.